Halo sobat Nime, gas lagi dah Feng Hao nya. Langsung aja kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Feng Hao dia pergi dari kota Juan, dirinya melakukan sebuah penerobosan dan berlatih untuk terbang. Walaupun jelas terbang pertama kalinya tanpa adanya bimbingan itu sangat sulit, hingga di saat momen dia sedang berlatih, dirinya dihampiri oleh sekelompok murid-murid yang pada akhirnya karena memang udah larut malam membuat mereka memutuskan untuk menghabiskan malam bersama. Dan karena skill memasak daging milik Feng Hao yang sangat luar biasa membuat dirinya tidak keberatan untuk berbagi dengan mereka, para ciwi-ciwi yang ada di kelompok ini. Silakan sambut dari Feng Hao. Namun ya Lira, dia merepet-repet karena memang jatah daging miliknya harus dibagi kepada orang-orang asing ini. Lira, jangan seperti itu. Aduh, maaf ya, makhluk kecil ini dia memang seperti ini kalau soal daging. Lira, jangan seperti itu. Aku akan memanggangkan daging untukmu khusus, oke? Namun di sela-sela itulah Feng Hao dia juga melihat ada seorang murid yang sepertinya tidak tertarik dengan daging panggang. Namun di sini Feng Hao dia pun datang menghampiri pria itu dan memberikannya sepotong daging. Brother, silakan. Ya, terima kasih bro. Perkenalkan, aku Cheng Nan dan aku berasal dari kerajaan Loyu. Dan kau? Ya, aku Feng Hao. Aku berasal dari kerajaan Xilan. Di sini Feng Hao dia juga bertanya tentang apa tujuan mereka datang ke tempat ini. Apakah kalian datang untuk ikut berpartisipasi di dalam turnamen kerajaan? Ya, kau benar. Dan tampaknya Junior Feng kau juga datang untuk mengikuti event itu. Lantas ya, jika itu benar, bagaimana kalau kita pergi bersama saja, ajak bocah ini. Namun untuk Feng Hao yang melihat anak ini, dia pun sadar kalau anak yang ada di sebelahnya ini sangat luar biasa. Hei, dia masih sangat muda, namun tingkat kultivasinya jauh di atas mereka semua yang ada di tempat ini. Maka dari itulah, jika aku bertanding dengan dirinya, pasti itu akan membuatku mendapatkan pengalaman pertarungan yang sangat luar biasa. Maka dari itulah, Bronan, aku dapat melihat kultivasimu dan kurasa kau adalah anak yang sangat berbakat. Maka dari itu, bisakah aku meminta sedikit bantuanmu? Oh ya, tentu saja. Ada apa? Tidak sopan bagi diriku untuk menolak tawaranmu setelah kau memberikan sepotong daging panggang itu. Katakanlah apa yang kau inginkan. Dan sembari berdiri di sini Feng Hao dia berujar, Senior, bisakah kau membantuku untuk menguji kemampuanku? Apa? Oh, mendengar hal itu membuat bocah Nan dia sedikit terkejut. Bagaimana bisa anak ini yang ada di sebelahnya tiba-tiba saja ngajak duel, ngajak Beiwan, walaupun itu cuma latih tanding. Saudaraku, apakah kau serius? Saat ini kau hanya ada di ranah martial spirit tingkat 1 loh. Sedangkan diriku, tunggu. Apakah kau berpikir kalau aku tidak bisa mengalahkanmu dengan mudah? Tidak bro, tidak seperti itu. Sambut dari Feng Hao. Aku telah sering dihajar, jadi aku sudah terbiasa. Dan sekarang, bisakah kau menerima permintaanku itu untuk latih tanding? Dan karena di sini Feng Hao dia sangat keras kepala dan sepertinya memang ingin dihajar, maka dari itulah, oke, baiklah. Kalau kau memang memaksanya, tapi aku harus sedikit mengurangi kekuatanku untuk dapat menyesuaikan dengan tingkat kultivasimu. Karena aku tidak ingin kau terluka, ujar dari bocah ini yang realistis baik. Karena memang perbedaan kultivasi mereka cukup jauh. Namun untuk Feng Hao Doi tetap akan bertarung dengan serius. Namun untuk mereka yang menyaksikan latih tanding itu, mereka sempat berpikir, bukankah ini terlalu berlebihan? Mengingat kakak Nan dia adalah junior nomor 1, jenius nomor 1 yang ada di kerajaan kita. Dan membiarkannya berlatih tanding dengan anak itu yang kultivasinya jauh di bawahnya, bukankah itu terlalu berlebihan? Tanya dari rekannya yang membuat Patua penanggung jawab dia berujar, tidak, tenang saja. Ini tidak terlihat sesederhana itu. Ini tidak seperti apa yang kau lihat, sambut Pak Tua itu. Karena benar saja begitu latih tanding itu dimulai, Tuan Nan dia langsung melesat ke arah Feng Hao. Dan Feng Hao dia pun melakukan hal yang sama, menerjangnya dengan tinju petir miliknya di tangan kanannya yang bersiap untuk dapat beradu kekuatan di antara keduanya.
menghasilkan sebuah benturan kekuatan yang sangat kuat yang membuat Feng Hao sempat terhempas beberapa jarak. Begitu juga dengan Tuan Nan ini. Hei, melihat kemampuan mereka terlihat cukup seimbang, membuat anak ini dia tidak percaya. Bagaimana bisa seorang anak yang hanya ada di ranah martial spirit tingkat 1 dapat memiliki kekuatan yang seperti ini? Dan hal itu pun disadari oleh mereka yang menyaksikan pertandingannya. Hei, tetua, lihat. Bagaimana bisa anak itu dia hanya ada di ranah martial spirit tingkat 1? Bagaimana bisa dia memiliki pukulan yang sekuat itu? Ya, anak itu dia sangat luar biasa. Dan sepertinya basic kultivasinya juga sangat kuat, ujar dari Pak Tua ini. Namun untuk Tuan Nan, dia pun kini tidak terima berhasil ditahan imbang oleh Feng Hao. Maka dari itulah, oi saudara Feng, aku belum kalah, ayo kita lakukan lagi. Ya, mari kita lakukan lagi saudara Nan. Tapi aku sarankan agar kau tidak lagi menahan diri. Maka dari itulah kini kedua bocah ini, bocah Nan, dia kembali bersiap menerjang Feng Hao dengan kekuatan yang lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dan Feng Hao dia pun sama, dia tidak lagi menahan kekuatannya untuk lawannya. Terjadilah benturan kekuatan kembali di antara keduanya untuk kedua kalinya. Dan lagi-lagi hal itu mengejutkan bagi Pak Tua ini. Hei, anak itu, dia terlihat tidak seperti menggunakan kekuatan atribut Ki. Tapi teknik dasar apa yang dia gunakan hingga dapat menahan imbang kekuatan dari Tuan Nan? Anak itu, apakah dia benar-benar hanya ada di ranah martial spirit tingkat 1? Dan karena ini sangat seru, maka dari itulah ayo kita lakukan lagi. Ya, kedua bocah ini mereka benar-benar menikmati permainan yang memang mereka ciptakan itu. Benturan kekuatan itu yang mereka lepaskan benar-benar menarik perhatian bagi mereka yang ada di tempat ini. Dan itu membuat mereka tidak percaya. Anak itu, dia tidak bisa terbang, tapi dia bisa mengimbangi Tuan Nan. Ya, dia benar-benar kuat, pikir para ciwi-ciwi duhai ini. Namun untuk pertarungan itu sendiri berhenti tiba-tiba yang membuat Tuan Nan dia berujar, ada apa? Apakah kau telah selesai? Tidak, bukan seperti itu. Tuan Nan, apakah kau pikir ini tidak membosankan? Bertanding dengan intensitas yang seperti itu, bagaimana kalau kita gunakan lebih banyak kekuatan yang kita miliki? Ajak dari Feng Hao yang ingin mengajak pertarungan yang agak lebih sedikit naik serius. Dan itu juga membuat Tuan Nan dia tertawa. Ya, kau benar saudaraku. Baiklah, kalau kau ingin bermain lebih serius, aku akan melakukannya. Maka dari itulah, tiba-tiba saja Tuan Nan dia melepaskan aura bertarungnya yang membuat kini tubuhnya diselimuti oleh kekuatan Ki yang sangat kuat. Dan itu membuat Feng Hao dia tersenyum. Ya, seperti yang diharapkan dari seorang bocah jenius. Bocah yang ada di ranah ancestor memang sangat luar biasa. Tapi aku tidak akan kalah. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia pun bersiap untuk dapat merubah transformasi tubuhnya menjadi tangan kilin. Zovan, kok Zovan sih? Feng Hao dia pun merubah tangannya ke dalam bentuk tangan kilin yang tentu saja hal itu mengejutkan bagi mereka yang melihatnya tentang bentuk transformasi apa yang sedang diciptakan oleh anak itu. Bahkan mereka berpikir, anak itu apakah dia monster? Karena memang ketika benturan kekuatan terjadi untuk kesekian kalinya, Tuan Nan dia pun terhempas begitu saja. Sedangkan untuk Feng Hao, ya dia tetap stay, tidak seperti yang sebelumnya. Kekuatan Feng Hao di sini jauh lebih kuat di atas bocah Nan itu untuk saat ini. Di mana Feng Hao dia berujar, ini adalah teknik rahasia yang aku miliki, teknik yang secara kebetulan aku dapatkan. Sambut dari Feng Hao yang membuat bocah Nan dia tidak percaya. Apa? Wow, jadi itu adalah teknik rahasia. Apakah itu adalah teknik kuno yang katanya teknik yang tidak tara itu? Wow, apakah teknik yang seperti itu benar-benar ada rupanya? Namun, baiklah. Kau adalah monster saudara Feng. Dengan teknik itu mana bisa aku bersaing dengan dirimu lagi? Ujar dari bocah Nan sembari duduk melepas lelah. Namun di sini sembari membantunya berdiri, Feng Hao dia berujar, brother,
Ayolah, jangan pura-pura lemah. Kau tidak selama itu, kau masih menyembunyikan kekuatan aslimu kan? Ah ya, kau benar, tapi itu juga berlaku untuk dirimu kan, saudaraku? Kau pun ya samanya. Yap, kau benar. Bagaimana kalau kita bertanding lagi besok? Kau pikir aku takut? Maka dari itulah, ayo kita lakukan sekali lagi. Ya, Feng Hao dia pun menghindarinya sembari terbang. Hei, melihat Feng Hao yang kini dapat terbang menggunakan sayapnya yang terlihat jauh lebih stabil daripada yang sebelumnya, membuat bocah Nandia tidak menduganya. Hei, saudara Feng, perkembanganmu sangat luar biasa mengerikan. Kau dapat meningkat drastis hanya dalam beberapa waktu saja. Dan ya, sembari turun di sini Feng Hao dia berujar, terima kasih saudaraku. Ini semua ya berkat bantuan dari kalian semua. Dan jika tidak, bagaimana mungkin aku bisa berlatih terbang secepat ini? Oh tidak, kau memang sangat luar biasa saudaraku. Maka dari itulah, aku menyukaimu. Ujar dari bocah ini yang membuat Feng Hao dia shock. Tunggu. Hei, apakah kau normal? Kau normal kan? Kau tidak homo kan? Apa? Apa maksudmu? Weh, aku cuma menyukaimu. Tidak. Maksudku, aku senang denganmu. Maksudku, aku senang berteman dengan dirimu loh. Bukan seperti apa yang kau pikirkan. Namun mendengar penjelasan yang berbelit membuat Feng Hao dia pun langsung jaga jarak. Tunggu. Semakin kau menjelaskannya, itu semakin membuatku takut. Jadi tetaplah di sana dan jangan mendekat. Sambut dari Feng Hao yang membuat doi diuber-uber oleh bocah Nan yang ingin menjelaskan kalau dia tidak gay. Ya, cuman komedi ringan aja guys. Dan kini beberapa saat kemudian semuanya kembali normal. Feng Hao dan juga bocah Nan kini mereka kembali makan bersama. Namun di sini bocah Nan dia juga bertanya, saudaraku, apakah kau benar berasal dari kerajaan Xilan? Ya, itu benar. Kenapa? Tanya dari Feng Hao. Tidak ada sih. Namun ya seperti yang kita tahu juga, di dinasti Jin ini terdapat 3 kategori kerajaan, tinggi, menengah, dan juga rendah. Dan untuk kerajaan menengah itu dibagi lagi menjadi 3, menengah atas, menengah, dan juga menengah bawah. Dan untuk mereka yang berasal dari kerajaan menengah atas, ya tentu saja itu tidak terkejut jika terdapat suatu bakat yang sangat luar biasa. Namun untuk dirimu ini agak sedikit mengejutkan karena kau berasal dari kerajaan menengah ke bawah. Ya, kau benar, sambut dari Feng Hao. Aku tahu maksudmu dan seperti yang kau katakanlah, kerajaan Xilan menjadi kerajaan tingkat menengah bawah dan itu ya terjadi karena turnamen itu sendiri. Maka dari itulah aku ingin mengikuti turnamen ini untuk meningkatkan peringkat dari kerajaan Xilan dan mendapatkan sumber daya tambahan tentunya. Oh, baiklah, aku mengerti. Namun, apakah kau tahu tentang aturan dari turnamen ini? Tanya bocah ini. Dan karena Feng Hao dia tidak tahu, di sini bocah Nan dia pun menjelaskan kalau turnamen ini dibagi menjadi 2 tahap. Pertama adalah pertempuran antara kerajaan, di mana setiap kerajaan akan mengirimkan 10 orang murid untuk bertarung satu sama lain. Di mana peringkat kerajaan akan ditentukan oleh para murid-murid ini. Di mana setiap murid yang berasal dari kerajaan bawah, mereka berhak untuk menantang peringkat kerajaan yang ada di atasnya. Dan jika kerajaan kelas bawah dapat memenangkan pertandingan itu, mengalahkan kerajaan tingkat atas, maka otomatis peringkat kerajaannya juga akan naik menggantikan posisi lawannya. Dan tahap kedua dari pertandingan ini adalah pertandingan mandiri, di mana setiap generasi muda yang berusia di bawah 30 tahun, mereka berhak untuk mengikuti turnamen pertarungan ini. Dan setiap kerajaan mereka boleh mengirimkan berapa banyak peserta, terserah mau ngirim berapa banyak. Tidak ada batasan selama mereka mengikuti syarat dan ketentuan. Dan yang menariknya, 3 terbaik mereka akan mendapatkan sebuah hadiah yang tidak main-main, yaitu dapat memasuki Gunung Sand King. Gunung Sand King, apa itu? Tanya dari Feng Hao. Ya, Gunung Sand King adalah gunung tempat di mana dilatihnya generasi terbaik yang ada di dinasti Jin. Dan siapapun yang berhasil memasuki tempat itu tidak diragukan lagi kalau dia adalah anak yang paling berbakat yang ada di dinasti ini. Dan jika kau dapat memasuki tempat itu, maka akan banyak sekali benefit hadiah yang akan kau dapatkan. Dan itu tidak cuma untuk dirimu saja, tapi itu juga berlaku untuk keluargamu. Bahkan keluargamu, mereka akan mendapatkan sebuah penghormatan yang luar biasa dari dinasti. Dan otomatis itu akan mengangkat keluargamu menjadi keluarga bangsawan. Dan tidak jarang mereka akan mendapatkan gelar
gelar bangsawan langsung dari pangeran dinasti. Yang intinya turnamen ini adalah turnamen yang diciptakan untuk dapat merubah nasib dari keluarga dan juga kerajaannya. Ujar dari bocah Nan tentang seberapa pentingnya turnamen itu. Dan untuk kerajaan Shilan, ya mereka sangat beruntung memiliki dirimu, saudara Feng. Iya, begitu juga dengan kerajaan Luoyu. Mereka beruntung sekali memiliki seorang jenius seperti dirimu, saudara Nan, sambut dari Feng Hao. Di sini bocah Nan dia berujar, aku ingin sekali mendapatkan posisi pertama di dalam turnamen ini. Tapi setelah bertemu dengan dirimu, ya aku mulai berpikir kalau ya kau adalah salah satu yang akan menjadi lawan potensialku untuk memperebutkan posisi itu. Oh, benarkah? Tapi kenapa aku tidak merasakan hal yang sama ya? Ejek dari Feng Hao. Namun di sini Feng Hao dia berujar, senior Nan, dinasti Jin ini kan sangat luas dan itu pasti akan membuat banyak sekali bocah-bocah berbakat untuk datang untuk mengikuti event ini, dan seharusnya kita juga mulai memperhatikan musuh-musuh potensial yang lainnya. Mengenai hal itu ya, membuat bocah Nan dia pun baru teringat kalau ya kau benar Junior Feng. Dan ya, setidaknya yang aku tahu ada beberapa orang yang memang harus diwaspadai. Di sini senior Nan dia mulai menceritakan kalau ada seorang bocah yang bernama Bai Yi yang berasal dari kerajaan Quran. Dia memiliki sebuah atribut kayu yang atribut kelas atas. Bahkan rumornya ketika dia baru lahir aja, seluruh pohon yang ada di kota langsung buah. Buset, yang nggak pohon buah, waduh. Bahkan dia sudah mencapai ranah Grandmaster di usia 10 tahun dan ada di ranah Martial Soul saat usia 12 tahun. Bukankah dia sangat gila? Ditambah ketika dia usia 15 tahun, dia udah ada di ranah Martial Ancestor. Wow, gila kan? Adakah bocah yang seperti itu? Wow, bukankah itu terlalu berlebihan? Sambut dari Feng Hao. Ya, kau benar. Tapi tidak ada lagi kabarnya setelah dia mencapai ranah Martial Ancestor. Dan sekarang tahun ini usianya ada di 23 tahun. Dan seharusnya dia akan menjadi lebih edan lagi. Dan tahun ini dia pasti akan mengikuti turnamen ini. Dan selain bocah itu juga ada seorang bocah lainnya lagi yang tidak kalah edan. Dia bernama Tong Chong yang berasal dari kerajaan Yueli. Dan ya, rumornya beberapa tahun lalu dia berhasil menghancurkan menghancurkan keluarga bangsawan lokal. Dia melakukannya seorang diri. Wah, gila. Benarkah? Kok lawannya gila-gila seperti ini? Bahkan dia lebih gila daripada yang sebelumnya dong. Sambut dari Feng Hao. Ya, nggak cuma di situ aja, masih ada lagi yang lebih mengerikan lagi. Dan bla bla bla. Nomor 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan itu membuat Feng Hao yang mendengarnya dia frustasi. Waduh, banyak sekali bocah-bocah ajaib cuy. Wah, kalau begitu bagaimana caranya aku bisa mengalahkan 7 bocah edan itu? Ini terlalu mengerikan. Sambut dari Feng Hao. Namun di sini bocah Nan dia berujar, tenanglah. Kau juga, ya jangan takut Junior Feng. Kau juga tidak kalah edan juga sih. Bakat yang kau miliki itu kan sangat luar biasa juga. Ya, itu benar. Apa salahnya menjadi bocah jenius, ya kan? Buktinya aku bisa bertanding mengimbangi dirimu, ya kan? Yang merupakan salah satu bocah paling jenius. Sambut dari Feng Hao yang mulai percaya diri. Namun tiba-tiba saja ada yang menyambung pembicaraan mereka. Tidak, masih ada satu orang lainnya lagi. Dan dia adalah orang yang paling berbahaya. Ujar Pak Tua ini yang tiba-tiba saja datang. Mendengar hal itu membuat senior Nan dia berujar, siapa orang itu tetua? Ya, dia disebut sebagai The Devil, Iblis Edan. Apa? Iblis? Ya, itu benar. Sambut Pak Tua itu. Dan rumornya dia berasal dari salah satu keluarga besar tersembunyi. Hanya saja di usia 15 tahun, keluarga besarnya telah dihancurkan oleh pihak lainnya. Dan hanya meninggalkan anak itu seorang diri yang dapat selamat. Dan dia telah bersembunyi selama 10 tahun. Dan yang mengejutkan ketika dia muncul kembali, dia menghabisi semua pihak yang telah menyinggung keluarganya di masa lalu. Mereka semua diracuni hingga tidak tersisa. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Next, Feng Hao lagi. Bye. Thank you.